Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita bahas film horor Indonesia yang jarang orang bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk follow Haroko Movie agar channel ini bisa kasih informasi yang bermanfaat. Langsung aja kita bahas. Film Hidayah mengisahkan perjalanan Bahri Adjil Dito, seorang mantan narapidana yang ingin meninggalkan masa lalunya yang kelam dan memperbaiki diri. Setelah bebas dari penjara, Bahri merantau ke kota dan bekerja di sebuah bengkel, sambil tetap memegang teguh keyakinan dan imannya. Suatu hari, Hasan Alif Jurk, sahabat lama Bahri dari pesantren, datang menemuinya dan meminta bantuan. Hasan menceritakan bahwa desa Mekarwangi, kampung halaman mereka, sedang dilanda gangguan gaib yang meresahkan warga. Gangguan tersebut diyakini berkaitan dengan Ratna Givina Lukita, teman lama mereka yang menderita penyakit misterius. Bahri memutuskan untuk kembali ke desa Mekarwangi guna membantu mengatasi permasalahan tersebut. Setibanya di desa, ia menemukan Ratna dalam kondisi mengenaskan. Ratna mengalami kesakitan hebat setiap malam dan sering berteriak, yang semakin menambah suasana mencekam di desa. Warga percaya bahwa penyakit Ratna disebabkan oleh gangguan supranatural. Bahri berusaha membantu Ratna dan mencari tahu penyebab gangguan gaib yang melanda desa. Namun, situasi semakin memburuk ketika Ratna akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian Ratna, teror gaib di desa justru semakin intens dan mulai merenggut nyawa warga lainnya. Warga desa, yang mengetahui masa lalu Bahri sebagai mantan narapidana, mulai mencurigainya dan menuduhnya sebagai penyebab malapetaka yang terjadi. Akibatnya, Bahri diusir dari desa. Meskipun diusir, Bahri tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk menghentikan teror yang menimpa desa Mekarwangi. Dalam perjalanannya, Bahri menghadapi berbagai ujian yang menguji keimanan dan tekadnya untuk menebus masa lalunya serta melindungi warga desa dari ancaman gaib yang mengintai. Berikut adalah daftar pemeran utama dalam film Hidayah 2023 beserta karakter yang mereka perankan. Pemeran dan karakter. 1. Adjil Dito sebagai Bahri, seorang mantan narapidana yang berusaha memperbaiki diri. Ia kembali ke kampung halamannya untuk membantu mengatasi gangguan gaib yang menimpa sahabat dan desanya. 2. Alif Jurk sebagai Hasan, sahabat lama Bahri dari pesantren yang datang ke kota untuk meminta bantuan Bahri menghadapi teror mistis di desa mereka. 3. Givina Lukita Dewi sebagai Ratna, teman lama Bahri dan Hasan yang menderita penyakit misterius dan menjadi pusat dari gangguan gaib yang melanda desa Mekarwangi. 4. Unik Priscilla sebagai Makyati, tokoh perempuan tua di desa yang ikut merasakan dampak dari kekuatan jahat yang menyerang kampung. 5. Zara Leola sebagai Nina, seorang gadis desa yang ikut menjadi korban ketakutan akibat teror yang terus menghantui desa. 6. Josephine Fongstone sebagai Nenek Ratna, roh jahat, sosok antagonis supranatural dalam film yang menjadi sumber kutukan dan gangguan. 7. NC Bagus, Yoga Pratama, dan Wani Darmawan, pemeran pendukung yang berperan sebagai warga desa dan tokoh-tokoh yang memperkuat latar cerita serta suasana horor dan religius film. Film Hidayah tidak hanya mengandalkan horor dari sisi gaib, tetapi juga memperlihatkan pertarungan batin tokoh utamanya yang berusaha mencari makna penebusan dan keyakinan di tengah keputusasaan. Berikut adalah beberapa plot twist mengejutkan dari film Hidayah 2023 yang memperkuat elemen horor dan emosionalnya. 1. Penyakit Ratna bukan sekadar gangguan gaib biasa. Awalnya, warga desa percaya Ratna diganggu makhluk halus karena kutukan atau jin. Tapi ternyata, gangguan itu berasal dari dosa masa lalu keluarganya, ada hubungan gelap antara keluarganya dan praktik nyihir hitam yang diwariskan secara turun-temurun. 2. Arwah Nenek Ratna adalah sumber teror. Plot twist besar terjadi saat diketahui bahwa arwah Nenek Ratna yang seharusnya sudah lama meninggal, justru menjadi sumber dari teror yang menyelimuti desa Mekarwangi. Ia pernah melakukan ritual haram demi kekuasaan dan setelah meninggal, arwahnya menjadi entitas jahat yang haus balas dendam. 3. Bahri bukan hanya sekadar mantan narapidana. Bahri ternyata pernah terlibat dalam peristiwa kelam yang berkaitan dengan desa, yang selama ini ditutup-tutupi. Dosa masa lalunya tidak hanya soal kriminalitas, tapi juga berkaitan dengan kematian orang yang pernah menjadi tumbal dari ritual lama. Ini membuat penebusan dosanya lebih dalam dan personal. 4. Ratna meninggal tapi arwahnya tak tenang. Setelah Ratna meninggal, teror malah semakin intens. Ternyata Ratna meninggal dalam keadaan menyimpan dendam dan ketakutan, membuat arwahnya belum bisa tenang dan justru ikut menjadi bagian dari kekuatan jahat yang menghantui desa. 5. Satu-satunya cara menghentikan kutukan, pengorbanan nyata. Di akhir cerita, satu-satunya cara untuk menghentikan teror bukan dengan ritual atau doa saja, tapi harus ada pengorbanan nyata, yaitu seseorang yang rela menyerahkan nyawa demi menebus semua kesalahan masa lalu.
Bahri pun harus memilih antara menyelamatkan dirinya atau menebus dosa dengan jalan tragis.